wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PBG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Mardiana, NIM 2021-81018. Pada kesempatan ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran materi hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran saya ke depannya lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik. Iya, alhamdulillah ya. Kita masih selalu diberi kesehatan. Jadi mengingat kondisi Jayapura masih dalam status pembatasan aktivitas, jadi kalian harus tetap jaga kesehatan dan kurangi aktivitas di luar rumah. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa. Silakan Irfan. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Irfan. Hari ini kita belajar pelajaran fisika, materi masih KD yang sama dengan materi pada pertemuan sebelumnya. Namun sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru mau cek kehadirannya. Semuanya sudah mengisi absen? Guru lihat ada 3 orang ya yang tidak hadir hari ini. Nurdin. Nurdin ini kenapa Nurdin? Ada yang tahu kenapa Nurdin? Tidak. Tanpa keterangan. Yang lain sudah mengisi absen di Google Classroom? Sudah, Bu Guru. Sudah ya? Sudah. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton ya. Nah, guru akan kasih soal pretestnya. Nah, soal pretestnya itu ada 6 nomor. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pengetahuan awal kalian tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, silakan dibuka Google Classroom-nya, kemudian dikerjakan soalnya dalam waktu paling lama 10 menit. Iya, Harlina, Irfan juga sudah selesai. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke materi ya. Semuanya perhatikan ke layar. Jadi, pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang konsep gaya. Nah, siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari gaya? Tarikan atau dorongan pada benda. Iya, tarikan atau dorongan pada benda. Nah, pada saat kita berikan gaya kepada benda itu, kira-kira apa yang mungkin bisa terjadi pada benda tersebut? Siapa yang bisa jawab? Kalau kita berikan gaya terhadap benda, kira-kira apa yang mungkin bisa terjadi pada benda tersebut? Benda yang semulanya iya, silakan Anissa. Bagaimana Anissa? Benda yang semulanya diam akan gerak. Iya, siapa lagi yang bisa jawab yang lain? Selain itu apa lagi? Benda yang bergerak menjadi diam. Iya, bisa juga benda yang bergerak akan menjadi diam. Terus apa lagi selain itu? Kecepatan gerak benda berubah. Iya, bisa juga kecepatan gerak benda berubah. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton. Apa hubungannya dengan materi kita pertemuan minggu lalu? Jadi, perubahan kecepatan, perubahan gerak benda itu kita bisa analisis dengan menggunakan
hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton. Nah, kenapa kita harus mempelajari materi tentang hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton? Ternyata banyak sekali manfaatnya. Kalian bisa melihat manfaatnya, salah satunya pada video yang Bu Guru tampilkan berikut ini. Di dalam video tadi ada apa saja? Ada orang yang berjalan. Jadi kita bisa berjalan itu karena kita menggunakan adanya konsep hukum Newton ya. Jadi kalau tidak ada konsep aksi reaksi, kita tidak mungkin bisa berjalan. Kemudian bangunan-bangunan tinggi bisa berdiri kokoh salah satunya karena ada prinsip kelembaman dari hukum pertama Newton. Nah, itulah manfaat pembelajaran, manfaat materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini seperti terlihat pada slide berikut ini. Jadi melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menemukan konsep kelembaman, hubungan antara percepatan, gaya, massa, dan konsep aksi reaksi, dan mampu menganalisis pemecahan masalah hukum Newton, serta menunjukkan sikap toleransi, komunikatif, disiplin, dan kerja sama. Nah, penilaian yang Bu Guru akan lakukan, yang akan Bu Guru nilai adalah yang pertama adalah penilaian sikap, ya. Kemudian penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuannya di sini ada 3, ada pretest yang tadi kalian sudah lalui, kemudian ada tugas mandiri, dan ada tugas post-test, soal post-testnya. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan. Keterampilan itu dalam bentuk unjuk kerja. Jadi bagaimana keaktifan kalian di dalam kerja kelompok atau di dalam diskusi ya. Adapun aktivitas pembelajaran yang akan kita lalui hari ini ada 3. Yang pertama adalah kalian melakukan demonstrasi secara berkelompok, kemudian kalian akan melakukan percobaan menggunakan virtual lab, yaitu simulasi PET. Nah, sebelumnya kalian sudah mendownload LKPD? Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Nah, kemudian aktivitas yang akan kalian lakukan, kalian bisa lihat panduannya yang ada di depan di slide ini ya. Kalian tadi kan sudah download LKPD-nya, kemudian baca dengan cermat, kemudian simak masalah yang ada dalam LKPD, kemudian lakukan percobaan secara berkelompok. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Sampai di sini mengerti apa yang akan kalian lakukan? Ngerti, Bu Guru. Mengerti ya? Sudah lihat kelompoknya? Sudah lihat pembagian kelompoknya? Sudah? Ya. Semuanya sudah mendownload LKPD dan materi? Sudah. Sudah ya, sudah ya. Nah, silakan kalian diskusi pembagian tugasnya, kemudian nanti siapa yang presentasi. Jadi ingat, keaktifan di grup itu Bu Guru nilai ya. Jadi kalau tidak pernah komentar, tidak pernah diskusi di situ berarti keaktifan kelompoknya kurang. Bu Guru, untuk yang hukum Newton ketiga itu mengisi tabel-tabel dan kesimpulan saja kah? Atau sama ini? Atau dengan mengerjakan di bawahnya juga itu yang ini menganalisis penyelesaian masalah hukum 1, 2, dan 3. Nah, itu tugas mandiri. Jadi setelah kita presentasi, Bu Guru tampilkan contoh soal. Nah, baru kalian kerjakan secara mandiri sambil memperbaiki tugas kelompoknya. Oh, berarti yang untuk hukum 3 Newton mengisi tabel-tabel dan kesimpulan saja. Oh ya, terima kasih Guru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya, bagaimana cara bikin grafiknya? Sabar ya. Ya, kita lanjut ya. Tadi Melisa bertanya bagaimana cara membuat grafik sumbu X dan sumbu Y, yang mana besarannya. Nah, boleh di sumbu X-nya itu percepatan, di sumbu Y-nya gaya, atau di sumbu Y-nya percepatan, sumbu X-nya gaya juga boleh. Iya. Berapa konstanta pegas yang dipakai untuk percobaan hukum 3 Newton? Untuk yang percobaan hukum Newton, boleh pakai 200 Newton per meter. Tinggal geser ya, 200 Newton per meter, atau boleh pakai 100. Intinya, konstanta pegasnya jangan diubah. Yang kita ubah adalah gaya aksi yang kita berikan ya. Tahan? Paham, Guru. Iya, silakan dilanjutkan. Untuk mengerjakan LKPD-nya kurang lebih 5 menit lagi ya. Nah, kalau sudah selesai, satu orang upload ke bagian diskusi kelompok tugasnya. Kalau sudah dikirim semua, kita buka sesi diskusi. Kalian kita mulai sesi diskusi. Sudah siap? Silakan, kelompoknya Singgi kelompok 4 berarti. Silakan. Di sini yang bertanda biru adalah FA aksi dan sebelah kanan sebelah biru merah adalah FA aksi dan sebelah biru adalah FA reaksi. Konstanta pegas yang pertama kita menggunakan 200 Newton dan gaya yang dikenakan sudah tertera di buku. Yang pertama adalah 20 Newton. Nah, terlihat di sini dari reaksi tersebut juga sama reaksi, yaitu sebesar 20 Newton. Poin yang kedua, kita akan mengubahnya menjadi 40 Newton. Sedangkan hasil reaksinya juga mengikuti 40 Newton dengan kesimpulannya adalah gaya yang diberikan aksi dari orang tersebut mempengaruhi hasil dari reaksi tersebut. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Subhan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hukum Newton 2. Yang diketahui gayanya yaitu 100 Newton, tetap tidak berubah, yang berubah hanya masanya. Dengan masanya 50 kg, kita lihat 2,00 meter per sekon pangkat 2. Setelah dimasukkan di dalam tabel, kemudian kamu peroleh kesimpulan bagaimana hubungan antara perubahan gaya yang diberikan terhadap percepatan. Bagaimana Nisa hubungannya? Hubungannya gaya dengan massa benda, Bu. Kalau gayanya besar, apa yang terjadi dengan percepatannya? Percepatannya akan semakin besar. Ya. Ada yang bisa menambahkan kelompok lain? Mungkin kelompoknya Hatta? Gaya yang diberikan berbanding lurus dengan percepatan benda. Iya, betul sekali. Jadi tadi kan pada saat diberikan gaya semakin besar, kecepatannya juga semakin besar. Berarti di situ hubungannya adalah antara variabel gaya dan percepatan itu sebanding ya. Lanjut, terima kasih kelompok Anissa kelompok 1 ya. Terima kasih kelompok 1. Sekarang lanjut kelompok 2. Tetap hukum
ke 2 Newton, tapi yang perubahan variabel massa. Silakan. Tabelnya saja yang ditampilkan. Kalau percobaannya tadi Anissa sudah tampilkan simulasinya. Nah, yang kelompok 2 tabelnya saja kemudian dijelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan massa dan percepatan. Bisa dilihat dari tabel 2 berikut hasil massa benda mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Jika massa benda kecil, maka percepatan benda tersebut semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, jika massa benda semakin besar, maka percepatan pula semakin kecil. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Coba perlihatkan grafiknya. Perkenalkan, saya Irfan Dwi Chandra dari kelompok 3 akan mempresentasikan pada Newton 1. Jadi kesimpulannya yaitu hukum Newton 1 menyatakan apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, benda yang awalnya diam akan selamanya bergerak. Sementara benda yang awalnya bergerak lurus beraturan juga akan selamanya lurus beraturan dan kecepatannya tetap. Perlakuan yang kalian lakukan pada benda sebaiknya apa berdasarkan gambar tadi? Berdasarkan masalah yang ada di dalam LKPD untuk hukum pertama Newton. Perlakuan apa yang sebaiknya dilakukan pada benda tersebut? Apa perlakuannya? Bagaimana Irfan? Atau kelompok lain? Perlakuan apa yang dilakukan pada benda tersebut? Ada yang bisa jawab? Ayo, kelompok berapa?
Ditarik pelan atau ditarik cepat? Ya. Itu saja kelompok 1. Itu saja ya. Ya, terima kasih. Kelompok 1, kelompok 3. Ya, itu saja kelompok 3. Ya, Bu Guru. Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Jadi, semua kelompok sudah mempresentasikan. Jadi, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Kita juga sudah diskusi. Nah, kita lihat sama-sama kesimpulan dari percobaan atau percobaan yang telah kalian lakukan ya. Bu Guru share screen. Seorang siswa ingin mengamati dan menyimpulkan sifat kelembaban pada suatu benda. Nah, dia melakukan perlakuan seperti ini. Kemudian dia membuat kesimpulannya. Nah, kemudian perlakuan yang kedua ini, aktivitas yang kedua ini mau menyimpulkan hubungan antara besar gaya, massa, dan percepatan menggunakan hukum kedua Newton. Karena aktivitas yang ketiga tadi, nah di sini ada siswa, ini adalah salah satu contoh aksi reaksi pada benda, pada sistem ya. Nah, kalau seperti ini yang kita lakukan kan kita tidak bisa melihat seberapa besar aksinya, apakah betul sama aksi dengan reaksi. Nah, dengan percobaan PET yang kalian sudah lakukan itu bisa kita lihat. Nah, tadi betul untuk hukum pertama Newton, apa yang sebaiknya kita lakukan adalah kalau kita tarik cepat, maka benda yang diam itu dia akan tetap diam. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada gaya luar yang bekerja. Tapi kalau kita tarik pelan, nah benda ini ikut bergerak bersama kertasnya, sehingga berarti itu sudah ada gaya luar yang bekerja. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa resultan gaya yang bekerja sama dengan 0, ya. Kemudian untuk grafik yang kedua, hasil analisis data percobaan hubungan percepatan dan gaya ya. Jadi ini tabelnya tadi sudah betul. Kemudian, nah ini adalah grafiknya. Nah kita bisa lihat di sini garisnya lurus ya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa gaya itu sebanding dengan percepatan. Kemudian grafik yang kedua, gayanya tetap, massanya diubah. Nah, di sini juga terjadi perubahan percepatan. Bagaimana hubungannya? Seperti ini grafiknya. Jadi, massa berbanding terbalik dengan percepatan. Jadi, kalau massanya besar, percepatannya kecil. Begitupun sebaliknya. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa hubungan besaran massa, gaya, dan percepatan adalah seperti ini. Jadi percepatan itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah inilah yang kita sebut, persamaan ini yang kita sebut sebagai persamaan hukum kedua Newton. Kemudian tabel yang ketiga, ini Bu Guru ambil salah satu contoh konstanta gayanya ya. Misalkan kita berikan gaya aksi 5, gaya reaksinya juga 5, tapi arahnya berlawanan arah. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa jika kita mengerjakan gaya pada sebuah benda, maka benda itu akan memberikan gaya pada kita yang besarnya sama dan berlawanan arah. Nah, di sini kita bisa lihat visualisasi nilainya sama berdasarkan percobaan menggunakan simulasi PET. Ya. Nah, kita lihat dulu sebelum kalian mengerjakan soal mandiri, kita lihat dulu contoh soalnya. Ya, ini contoh soal untuk hukum pertama Newton. Jadi resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Nah, di sini ada sigma Fy sama dengan 0 dan sigma Fx sama dengan 0. Resultan gaya yang bekerja sama dengan 0 baik pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi seperti ini penyelesaiannya. Nah, contoh soal ini juga ada contoh soal di
materi ajar. Kalian bisa lihat contohnya untuk mengerjakan soal mandiri. Kemudian contoh soal yang kedua juga. Nah, ini adalah besar percepatan. Jadi karena gayanya lebih dari satu, maka gayanya itu kita ambil adalah resultannya. Seperti ini. Kemudian yang kedua, kemudian yang hukum ketiga Newton. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Misalkan kita menaiki anak tangga. Bagaimana aksi reaksinya? Telapak kaki kita mendorong anak tangga ke bawah. Sehingga anak tangga mendorong kaki kita ke atas. Sama halnya pada saat seorang penyelam ingin menuju ke permukaan air laut. Nah, kalau tidak ada aksi reaksi antara air dengan kaki, dorongannya kaki, maka orang yang menyelam tidak bisa naik ke permukaan air laut. Nah, sampai di sini bisa dipahami anak-anak Agus kalian? Bisa ya? Bisa, Bu Guru. Nah, bisa. Jadi di bagian LKPD itu ada 3 penyelesaian kasus, 3 kasus untuk kalian kerjakan secara mandiri. Jadi sudah presentasi tadi, Bu Guru sudah kasih lihat contoh soalnya. Nah, ada juga contoh soal di materi ajar, kalian bisa gunakan untuk menyelesaikan pemecahan masalah dan menggunakan hukum Newton. Ada 3 soal, kalian kerjakan secara mandiri. Nah, sekarang tugas kelompoknya kalian koreksi kalau ada yang kurang-kurang tadi, ya, dikoreksi. Kemudian setelah dikoreksi, diupload kembali ke Google Classroom. Satu saja ya. Tapi untuk tugas mandiri yang 3 nomor di belakang pemecahan masalah itu dikerjakan secara mandiri, kerjakan dengan jujur, jangan kerja sama, ya. Nah, Bu Guru silakan diperbaiki dulu. Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk memperbaiki sambil mengerjakan soal mandiri. Kalau tidak ada yang diperbaiki, langsung kerjakan soal mandiri. Silakan dikerjakan dan diperbaiki, kemudian diupload di Google Classroom sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ya. Bagaimana tugas kelompoknya sudah diperbaiki? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tugas mandirinya sudah selesai? Sudah. Sudah, semuanya sudah upload di Classroom ya? Iya, Bu. Iya, sudah semua ya. Jadi baik anak-anakku Sudah, Bu Guru. sekalian, kita sampai di akhir. Nah, sekarang kita lihat sama-sama bagaimana pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Tadi itu kita mempelajari tentang hukum pertama, kedua, dan ketiga. Siapa yang bisa menyimpulkan hukum pertama Newton berdasarkan hasil demonstrasi yang telah kalian lakukan di dalam kelompok? Ayo. Herman, bagaimana? Hukum pertama Newton? Hukum pertama Newton, setiap benda akan diam atau bergerak lurus beraturan selama resultan gaya luar yang bekerja pada benda tersebut nol. Iya, betul sekali. Kemudian hukum kedua Newton, tadi Irfan angkat tangan. Silakan Irfan. Tadi Irfan angkat tangan. Kesimpulan dari hukum 2 Newton yaitu percepatan benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Iya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Kemudian yang ketiga siapa? Ya, Hatta, silakan. Jika kita mengerjakan gaya pada sebuah benda, maka benda itu akan memberikan gaya pada kita besarnya sama dan jika kita memberikan berlawanan arah. Iya, jika kita memberikan gaya pada sebuah benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya juga yang besarnya sama dan berlawanan arah.
Iya, baik anak-anakku sekalian. Hari ini kita sudah selesai mempelajari materi tentang hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton. Kalian juga sudah mengerjakan tugas mandiri dan nilainya Bu Guru lihat bagus ya semuanya. Bagaimana? Apakah ada kesulitan pada saat mempelajari hukum pertama, kedua, dan hukum ketiga Newton? Tidak ada ya? Tidak. Ada kesulitan? Semuanya bisa mengikuti? Bisa. Bisa. Iya, bisa ya. Nah, nanti setelah Bu Guru tutup pembelajaran kita hari ini, kalian bisa buka Google Classroom, itu ada lembar penilaian diri, kalian isi. Nah, untuk penilaian pengetahuan yang akhir, kan tadi pengetahuan ada 3. Nah, ada soal post test. Jadi setelah kita tutup pembelajaran hari ini, kalian bisa mengerjakan soal post testnya di Google Classroom, kemudian di share dan tandai sebagai selesai ya. Paham? Bisa ya semuanya? Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Bu Guru mau 1 orang pimpin doa. Tadi Irfan, sekarang Bu Guru mau siapa Indah ya yang pimpin doa hari ini untuk kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan Indah pimpin doa ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih Indah. Baik anak-anakku sekalian, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, Bu Guru berharap kalian tetap semangat untuk belajar meskipun masih dalam masa pandemi, kita masih tetap pembelajaran daring, tapi Bu Guru berharap kalian selalu tetap semangat untuk belajar ya. Ya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.